Rahimakumullah. Mau beribadah tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takjub dan hormat beribadah kepada rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan dihormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini tidak ada kata yang pantas dan layak untuk kita sanjungkan selain memanjatkan puji kepada yang maha suci, puja kepada yang maha esa, yakni zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala jalla jalaluh, zat yang maha ghafur, zat yang maha luhur, anu parantos menjadikan alam kubur berserta nikmat dan azab kubur. Nikmat kubur dipersembahkan oleh Allah, diperuntukkan oleh Allah kanggo jalmi anu senantiasa bersyukur. Sementara azab kubur diperuntukkan oleh Allah buat manusia-manusia yang kufur, melangkungan kodrat, irodat, inayat, oke limpahan nikmatnya. Pada kesempatan malam hari ini orang sedayana tiasa hadir kumpul meriung dina ieu pertempatan di nararaga melaksanakan rutinitas aktivitas orang setiap malam Jumat. Senajan ini malam sangat melelahkan buat kita, akan tetapi didasari dengan keimanan dan keyakinan ya. Orang sedayana alhamdulillah tiasa sumping tiasa hadir dina ieu pertempatan dalam rangka turut serta menghidupkan agama Islam melalui kegiatan yang setiap malam Jumat kita adakan. Mudah-mudahan mulai dari niat orang sedayana di bumi masing-masing, langkah orang di perjalanan, hingga calikna orang di tempat ia menjadi sababiah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang sangat kita harapkan orang yang menuntut ilmu sebelum sampainya dampal kakinya napak ke bumi, dosanya terus dihampura ku Allah. Amin. Ini yang terpenting. Jadi kalau peribahasa saya punya bapak, mun orang beli gorengan pasti menang cengek, mun orang beli cengek mual menang gorengan. Gitu artinya naon, mun orang mau berakhirat insya Allah dunia nuturkeun, mun orang mau berdunia unggul akhirat mual nutur. Ayeuna rek naon deui dagang geus sagu payu banyaknya, tinggal santai aja. Diuber-uber sampai malam gak gitu-gitu kayaknya gitu. Mungkinnya yang penting barokah aja. Orang terus usaha jangan lupa 10% sisikeun, eta nu terpenting. Sebab orang yang usaha kemudian tidak mengeluarkan 10% daripada hasil usahanya tidak diberikan keberkahan oleh Allah. Ini yang tidak kita harapkan, usaha orang tidak berkah. Ya tadi tidak berkah selalu kurang dan selalu kurang. Mudah-mudahan dengan orang setiap malam Jumat mensisihkan sebagian rezeki kita untuk kepentingan yang lainnya, memberikan hadiah buat anak-anak yatim, ini merupakan menjadi penyuci daripada usaha orang, sehingga usaha orang kedepannya diberkahi oleh Allah. Amin amin ya Allah. Dan juga kita doakan mudah-mudahan pada malam hari ini tempat yang kita pakai rompok orang angge, rompok na Bapak Mehmet, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijantankan saksi engke jaga di yaumil kiamah. Amin. Pengisina Bapak Mehmet beserta keluarga, orang-orang sama-sama doakan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selawat wa salam moga tetap terlimpah curah kariban alam sayyidul wujud junjungan orang sedayana Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia orang sedayana anu diangken oleh Nabi sebagai kekasihnya. Jadi orang teh diaku oleh Nabi sebagai kekasih. Pernah saya sampaikan suatu ketika baginda Rasul nuju ceri, nuju menangis. Ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah kau menangis? Kata Rasulullah, aku sedang merindukan kekasih-kekasihku. Kata sahabat, aku ini kan kekasihmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bukan, kau adalah sahabatku. Lalu kekasihmu siapa? Kata sahabat, dijawab oleh Rasulullah, kekasihku adalah suatu kaum yang beriman kepadaku, tapi dia tidak melihat diriku.
Urang sadayana beriman kepada Nabi, senajan urang can pernah ningali wujud Rasulullah, senajan urang can pernah ningali daripada awak Rasulullah, tapi orang yakin dan percaya bahwa baginda Rasul adalah utusan Allah. Ini kekasihku, kata Rasulullah. Satu kaum yang beriman kepadaku tapi dia tidak pernah melihatku. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Utsman dan lainnya itu beriman kepada Rasulullah pantas. Kenapa? Karena sehari-hari melihat Rasul, karena sehari-hari bersama Rasul. Hari orang dan pernah melihat Rasul, tapi orang beriman kepada Rasul. Sumatuba, sumatuba, sumatuba. Sungguh beruntung, sungguh beruntung, sungguh beruntung orang yang beriman kepadaku, tapi dia tidak melihat diriku. Orang jadi kekasih Allah, jadi kekasih Rasulullah. Mudah-mudahan orang sedayana kenging sahabatul Utsman ke. Amin. Pengen pertolongan ke di hari kiamat. Amin. Masuk ke dalam surga bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdampingan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo masuk surga berdampingan dengan Muhammad. Naon syaratna? Syaratna iman. Ana wa kafilul yatim kahada bil jannah. Ini kan sering saya bahas. Kata Rasulullah, aku kaula, anak bersama orang-orang yang menyantuni anak yatim, kahada, bagaikan dua jari ini. Rasulullah mengangkat tangannya, kahada bil jannah, bagaikan dua jari. Nih orang-orang yang menyantuni anak yatim, ini baginda Rasul berdampingan kita di dalam surga kalau setiap saat kita selalu memberikan kasih sayang kepada anak-anak yatim. Jadi kalau ingin masuk surga bersama Rasulullah, berdampingan dengan Rasulullah di surga, catatannya cuma satu. Jadilah orang-orang yang selalu menyayangi dan menyantuni anak-anak yatim. Insyaallah. Ana wa kafilul yatim kahada fil jannah. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat duanya anak yatim. Nah, untuk kedepannya lamun aya anak yatim, lamun tiasa ulah ungi teuing karunya awatos umurang kali yatimna ya. Nah, untuk kedepannya lamun sayanya supados langkung greget yatim tiasa 1 bulan sekali aja. Untuk bulan kedepannya, kemarin mah bulan Muharram, nah setiap minggu kita bersama anak yatim. Untuk kedepannya biar lebih sono dengan anak-anak yatim gitu ya. Untuk kedepannya iya mah saran ke Pak Ketua untuk bulan depan, untuk kedepannya santunan yatim cukup 1 bulan sekali kita bersama anak-anak yatim. Di ACC Pak. Alhamdulillah. Jadi awatos ke bulan kali yatim. Yang penting bukan berarti kita harus sebulan sekali ngasih ya. Di tempat kita wilayah urang sadayana aya anak yatim bere aja. Insyaallah. Hadirin wal hadirat ikhwatul iman, pada malam hari ini tos lelah sejarah pribadi sekian nuti jalan ke lelah komo Pak Ketua posisi kaditu kadia di dia sepi puncak kaditu kecuali mah paujan itu nu lulus pisan jadi sepi lompat kaditu padahal mah rezeki mau diuber kemana kan waktu mah tak gitu. Senajan orang nyumput ya, mereka simas deh kebagian pang pojok-pojok nah, tapi emang udah ada waktunya rezekinya menyampurkan aja senajan di pojok gitu. Hari Mas Karida mah hayang diharap. Benar eta mah? Ya itu. Jadi yang namanya rezeki nggak akan pernah salah alamat. Nggak akan pernah salah lama senajan dagang di pojok yang kesewakuna. Alhamdulillah. Nah gitu. Nah, yang pentingnya tadi ya kita ngambil keberkahan. Insyaallah pada malam hari ini orang sedayana bangsa Indonesia khususnya rakyat Indonesia sedang euforia, sedang bergembira memperingati HUT RI ke-78. Terus tekeraos terus 78 tahun deui urang. Selama kurang lebih 350 tahun bangsa kita dijajah oleh kolonel Belanda, ditindas, disiksa. 350 tahun bukan waktu yang sebentar.
Sekarang merdeka baru 78 tahun, belum ada setengah-setengahnya daripada penjajahan. Nah, akhirnya dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada bangsa Indonesia, dengan sababia para ulama, para santri, para pahlawan pejuang, akhirnya melawan penjajah. Dan pada tanggal 17 Agustus 1445 didelegasikan oleh Bapak Soekarno, Indonesia bebas. Bebas dari penjajahan. Kita yang tidak mengalami penjajahan sekarang hidup di zaman tidak dijajah harus bersyukur. Tidak cukup bersyukur kepada Allah. Maya syukril nas, la yasyukrillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah. Kita HUT RI hanya bersyukur kepada Allah atas kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Tidak diterima syukur kita sebelum kita bersyukur kepada manusia. Kepada siapa? Kepada para ulama, para pejuang yang telah mengorbankan jiwa raganya, mengorbankan darahnya, mengorbankan nyawanya. Bersyukur dengan cara apa? Kirimkan Fatihah. Syukur seperti itu. Terkadang makanya sekarang ini karena karena kemerdekaan bersenang-senang akhirnya kebablasan. Bersyukur kepada para pahlawan yang telah berjuang, malah para ragu diisi dengan hal-hal yang negatif. Kalau kira-kira kita nggak bisa bersyukur kepada pahlawan, jangan melukai hati para pahlawan yang telah memperjuangkan bangsa Indonesia, menumpahkan darah, mengorbankan jiwa, yang saat ini berada di dalam barja. Kemudian kita syukuri nikmat daripada HUT RI dengan hal-hal yang negatif. Sedih hati para pahlawan kita yang saat ini ada di alam barja. Jangan salah, Pak. Kalau kurang punya aki 78 tahun ayah di alam kubur, ayana orang haulkeun, ayana orang tahlilkeun, tahlilna manggil organ tunggal, tahlilna manggil dangdutan, kumaha kira-kira aki urang. Itu bisa. Temikir. Ini kata Nabi, tidak disebut bersyukur seseorang yang tidak pernah bersyukur kepada manusia, dan dia tidak bersyukur kepada Allah. Harus balance, sama seperti ayat yang sering kita baca, Aniskurli wali walidaya. Ini ayat berdampingan, gak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Bersyukurlah kau kepadaku, wali walidaya, dan kepada orang tuamu. Jadi gak bisa kita hanya bersyukur kepada Allah, kemudian dengan orang tua kita tidak pernah berterima kasih. Dapat rezeki bukan kita kasih orang tua dulu, malah kita kasih anak yatim. Kelihatannya sae, tapi eta tidak sae. Ya. Jadi salah terkadang kita bersyukurlah kepada orang tua kita. Ini ayat nggak bisa dipisahkan. Akhirnya orang bersyukur aja kepada orang tua, sementara kepada Allah tidak bersyukur. Bersyukur kepada Allah yaitu dengan mengajarkan perintahnya sholat 5 waktu. Bersyukur dengan orang tua yaitu dengan berbakti kepadanya. Orang sedayana can bisa dikatakan anak yang berbakti kepada orang tua. Ayeuna kraos lah ke orang ayeuna jadi orang tua, sehingga kita lupa bahwa kita punya orang tua. Orang teh hilang, orang teh punya orang tua karena orang sudah merasa lebih tua, sehingga orang teh lupa kepada orang tua. Kumargi orang terus jadi orang tua. Ya. Padahal orang tetap masih punya orang tua, apalagi orang tua yang udah ada di dalam barja. Orang tua orang ayah di alam kubur. Pamemet ayah kene bapak anak. Terus ayah. Nah, sok. Rekan-rekan nu bapak anak terus ayah di alam kubur. Rekan-rekan anu ibuna masih ada di alam dunia. Rekan-rekan anu masih bapaknya atau ibunya berada di dalam barja kada. Jangan kalian lukai hati ibu bapak kalian yang ada di alam barja dengan perbuatan kalian di alam dunia.
Pak Mehmet punya ibu yang ada di dalam kubur, Pak Mehmet punya bapak sudah ada di dalam kubur. Pak Mehmet tidak salat, bukan Pak Mehmet yang disiksa, bapaknya yang ada di dalam kubur disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat, "Hei bapak daripada Pak Mehmet, tinggalita Pak Mehmet." Saking sibuknya dagang, lupa sholat zuhur, wayana maneh kolotna ditenggelan ku aing. Sahur malaikat. Tak gitu. Jadi jangan melukai orang tua kita yang ada di alam kubur, dan melukai. Kalau kita nggak bisa mendoakan, jangan kita berikan siksaan orang tua kita dengan perbuatan-perbuatan kita, sebab imbasnya ada. Anak yang ada di alam dunia masih ada hubungannya dengan orang tua yang ada di dalam kubur. Kebaikan anak ngocor ke alam kubur, kejelekan kawanan anak pun ngocor sarua. Nah gitu. Kata Allah, "An-niskurli wali walidayya." Bersyukurlah kau kepadaku dan bersyukurlah kau kepada kedua orang tua. Dan bisa orang membalas kebaikan daripada orang tua orang dan pernah bisa. Sahabat pernah bertanya kepada Sayyidina Umar, "Ya Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, aku telah menggendong orang tuaku, ibuku dari Yaman sampai ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Aku gendong dia. Apakah aku sudah termasuk orang yang berbaik, berbudi atau membalas budi dari orang tuaku?" Apakah Sayyidina Umar, "Belum bisa kau balas jasa-jasa orang tuamu, walaupun kau gendong ibumu dari Yaman ke Mekah, belum bisa kau balas jasa-jasa orang tua kita. Dari mulai lahir rajanya, sakitnya lahir, sakit yang melahirkan daripada ibu kita, melahirkan kita itu belum bisa dibalas dengan menggendong ibu kita dari Yaman sampai ke Mekah." Kemudian sahabat bertanya lagi, "Ya Rasul, ya sahabat, ya Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin," bertanya kepada Sayyidina Umar, "Saya punya orang tua yang sudah lumpuh. Setiap hari saya gendong dia ke toilet, kalau mau buang air besar, saya bersihkan kotorannya tanpa rasa jijik, saya bersihkan kotorannya. Dan saya gendong dia ke tempat tidur, apakah saya sudah bisa membalas baik budinya?" Kata Sayyidina Umar, "Belum bisa." "Kan sama ya Rasul, waktu saya kecil juga saya digendong oleh ibu saya dibersihkan oleh ibu saya. Bedanya di mana ya Umar?" Kata sahabat, "Bedanya waktu ibumu menggendongmu di waktu kecil dan membersihkanmu di waktu kecil, ibumu sambil berdoa agar kamu panjang umur. Tapi sebaliknya, kau gendong ibumu saat ini, kau bersihkan kotorannya, kau berdoa agar ibumu cepat meninggal dunia agar beres urusannya." Bener-bener kira-kira. Nah kebanyakan gitu, ngurus ibu saking jengkelnya, enggak sekolot, berak di ditu, kencing di ditu. Aduh, iya mah minta ke Gusti biar cepet-cepet dipanggil, biar cepet-cepet meninggal dunia, beres ngurus-ngurusin dia. Padahal rugi pisan, besar pisan ruginya orang yang sudah tidak punya lagi orang tua, sudah nggak punya keramat lagi. Bersyukur kalian yang masih punya orang tua, karena masih ada doa 40 wali daripada orang tua kita. Jangan pernah kalian kecewakan, jangan pernah kalian sakiti hatinya. Ridha Allah bi ridha walidain. Ingat, ridha Allah tergantung daripada ridha orang tua. Suktullah, murka Allah tergantung daripada murka daripada orang tua. Nah ini juga merupakan satu fitrah, satu kunci keberhasilan kita dalam usaha. Baik usaha apa aja, satu kuncinya ridho daripada orang tua. Makanya dalam kitab Mukhtar Hadis disampaikan, "Man tarika du'a bi walidain habatallahu rizquha." Siapa orang yang meninggalkan doa buat orang tuanya, maka diputus rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering melupakan doa buat orang tua kita, maka rezeki kita diputus oleh Allah, dihilangkan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karaos ke urang teh
Seberapa kali orang mendoakan orang tua baik yang sudah hidup, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Seberapa kali orang doakan. Padahal kata Nabi, sedetik kau ingat ibumu, sedetik kau ingat ayahmu, kau tanamkan kedua tanganmu berdoa kepada Allah untuk kedua orang tuamu. Tapi selama ini lupa orang, lalai. Pohon ke ibu, pohon ke bapak, pohon bisa. Kamu terus daya baru keraos, kos pribados. Pribados tegaknya ibu bapak enak raus anak yatim. Makanya yang sering kita disajikan anak-anak yatim itu supaya kita berpikir, supaya kita bisa merenung bagaimana sedihnya, bagaimana tunduhnya Mas Agung. mudah-mudahan terus berkah ya Bang ya. Mudah-mudahan ke depannya ya, insya Allah ini waktu terlalu malam, insya Allah ke depannya orang bahas masalah kepribadian kita. Mudah-mudahan mana anak yatim yang sudah ada karunia setting play bobonya bobo meranggalina ngalangut Agung halus ayah tuh meranggalina